Digital Innovation Talks. Oke, kali ini aku Erika sebagai host episode kali ini dan aku ditemani dengan Eva. Di sini kita akan bahas apa nih, Mbak Eka? kita akan membahas sub event dari IDX, IDE Exhibition. Nah, tema kali ini adalah tentang apa nih? Ide Society. Adalah suatu kegiatan di panti asuhan dari sub eventnya IDE. Nah, oke, langsung IDE. Kamu ini nggak ada something yang kamu dengar soal IDE nggak, Dev? Ide itu kalau nggak salah itu akan dijalani itu tanggal 29 sama 30 nggak sih di Ciputra World Oh, gitu. oke. Tapi kan selain yang ditampilin di sana tuh kita juga ada kegiatan di mana Ide Society ini. Nah, untuk mau membahas lebih lanjut kita akan mengundang bintang tamu hari ini. Siapa Mbak Rika? Bintang tamunya kali ini menarik banget nih ya. Bintang tamunya ini adalah PIC dari sub event yang udah dijalankan, yaitu IDE Society. Langsung aja ya, daripada kita penasaran, Ya, ayo langsung panggil aja nih. Yuk kita sambut bintang tamunya, Mas Aldi. Aldi. Oke, Mas Aldi, Oke. apa kabar hari ini? Baik sih, cuman lapar nggak dapat makan sih. Hari ini ada kuliah nggak? Ada dong. Apa tuh? Oh tadi kuliahnya Pak Holly gitu. Oh, oke. Kuliah yang paling saya minati juga. Oh, keren. Apakah itu? Nanti kita bisa bahas lagi Iya, kali. belakang ya. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai event IDE Society nih ya. Sebelumnya perkenalan dulu nggak sih? Oh Kok- iya dong, Oh, perkenalan dulu dong. Perkenalan dulu. Sih? Oke, Kenalin dulu. sebelumnya perkenalkan aku ini Aldias Rizka Sendrinova, biasa dipanggil Aldis. Aku juga asalnya dari Surabaya juga. Warlock, warga lokal. Terus panggilanku Aldias. Aku juga merupakan PIC dari Inovasi Digital Society. Oke. Keren banget ya berarti. Iya. PIC loh. PIC ya. Sama. Banget. Aku mau tanya dong mengenai event IDE Society nih ya. Iya. Kayak ini kan event exhibition ya, tapi kok ada society-nya ini? Kenapa kok ya ada latar belakang apa nih di IDE Society kok bisa ada gitu? Oke, jadi untuk latar belakang, sebelum latar belakang kita perlu tahu nih IDS itu apa sih? Jadi IDS sendiri itu merupakan acara bakti sosial yang diadakan oleh Prodi Inovasi Digital sendiri. Gitu. Nah, kenapa diadakan seperti itu? Karena yang pertama untuk menumbuhkan rasa syukur kita sebagai sama mahasiswa gitu. Terus yang kedua, kita juga ingin meningkatkan kepedulian juga kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa inovasi digital. Jadi singkatnya seperti itu. Iya sih ya, kalau aku baksos nih ya, jadi kita tuh bisa merasakan apa yang mereka ini rasakan gitu loh. Jadi kayak di design thinking gitu, empati. Iya, Nah, empati. itu kan kita tuh merasakan gitu kan, feel. Jadi kita termotivasi akan hal itu. Bagus sih ini eventnya. Masya Allah banget tuh kegiatannya Iya. menumbuhkan rasa syukur kita. Syukur. Ya, apalagi pas kita berkecimpung langsung di panti asuhannya sendiri itu kan kita bisa melihat oh ternyata kita ini masih beruntung loh daripada Iya. mereka seperti itu. Jadi ini acaranya di panti asuhan ya, Sos? Iya, di panti asuhan. Oh, gitu. Oke, lanjut aja nggak sih ke sesi pertanyaan? Iya. Ya nggak sih, Dep? Boleh sih. Aku mau tanya nih Mas Aldis, kan pasti sebagai PIC itu ada persiapan acaranya ya kan? Iya. Gimana Mas Aldis itu mempersiapkan acara ini dan pasti di dalam itu juga ada kendalanya mungkin kalau mau bisa dibicarakan. Jadi apa persiapannya sama kendalanya yang dialami oleh Mas Aldis sendiri? Oke, kalau persiapan mungkin panjang dan berat ya. Kebetulan saya PIC-nya juga. Jadi kalau dimulai dari perencanaan itu kita harus tahu nih mana panti yang perlu kita survei. Jadi kita itu perlu milih panti gitu. Kalau awal itu dulu saya ada 10 panti di Surabaya, saya sudah survei, saya sudah list gitu, saya pilih-pilih. Terus kita ambil 5 yang memungkinkan dari segi fasilitas, dari segi anak-anaknya juga. Nah, setelah dipilih, itu nanti tim humas kita itu nanti akan menghubungi panti itu sendiri gitu. Setelah dihubungi,
Dari 5 itu tersisa hanya ada 2 panti, 3-nya nggak menjawab gitu. Oh, nggak ada Iya nggak, respon. nggak ada feedback lah. Oke. Dari 2 panti ini sama-sama kita hubungi, sama-sama kita survei. Setelah kita survei, kita temukan bahwasanya panti yang di Gayungan, panti rumah anak Pondok Kasih, itu secara fasilitas memungkinkan juga, secara kalau apa ya, teman-teman kesana itu juga enak gitu, transportasinya memadai. Akhirnya kita pilih panti ini gitu. Kalau kesulitan yang saya alami sih sebagai PIC ya, dan juga acara ini yang pertama dari teman-teman saya juga, tim-tim saya yang kadang itu kalau saya apa ya, kalau saya suruh istilahnya itu saya suruh ini suruh itu kayak susah gitu, feedbacknya kurang. Terus kalau diajak diskusi itu mereka pada diem gitu, jadi nggak ada ya, pasif gitu. Terus yang kedua ini masalah dana. Ini masalah dana ini sampai hamin berapa gitu belum keluar gitu. Terus kemarin itu juga terjadi kesulitan pada konsumsinya gitu, tapi masih bisa gitu. Dikendalikan Okay. dong. Aman. Terus yang ketiga mungkin kurangnya komunikasi dan briefing ya. Kita juga mungkin itu aja kali. Oke. Ya emang apa ya, kesulitan Lika-Liku menjalankan sebuah event itu emang panjang ya, Iya, karena kan pasti. melibatkan banyak pihak juga. Terus apalagi kalau bekerjasama dengan panti itu kan juga melibatkan pihak luar, bukan dari internal aja gitu ya. Buat pelajaran aja ya. Emang perjalanannya itu seru lah, dinikmati aja prosesnya. Tapi waktu di acara enjoy Dong pasti ya, sekalipun banyak kendala kayak tadi ada apa namanya, biayanya kurang, turunnya telat gitu-gitu, tapi pas hari H bagus, enjoy, lancar. Alhamdulillah lancar loh, keren banget loh. Iya. Bisa mengatasi kendala yang ada. Bagus sih. Terus lanjut nih, aku penasaran deh kan, karena tadi banyak banget perjalanan Lika-Likunya. Nah, aku penasaran nih karena kan banyak masalah, tapi di eksekusi acara itu situasi di panti tuh kayak gimana gitu. Aku pengen tahu gimana, denger ceritanya anak-anak panti itu gimana. Oke, dari Masnya. saat di panti ya. Jadi ketika saya masuk di panti itu saya kira anak-anaknya pada pasif, pada murung gitu-gitu. Tapi yang saya lihat anak-anaknya ceria gitu. Aktif. Jadi iya aktif banget gitu. Saya sampai ya Allah, ternyata anak-anaknya seceria ini ya gitu. Terus juga pada saat games pun anak-anak juga pada ceria, juga pada nurut. Saya kira itu bakal ada yang kayak nangis-nangis, ada yang kayak diaturnya itu susah, tapi ternyata enggak. Overall kayak semuanya itu berjalan dengan lancar gitu, alhamdulillah. Terus pada saat di panti sendiri itu kan kita ada acara bakti sosial, game sama menggambar ya. Nah, di saat menggambarnya sendiri yang saya kira ya kan yang namanya anak kecil kan, juga kan anak-anak panti juga gambarnya gitulah. Tapi ternyata setelah saya lihat, wah bagus juga gambarannya gitu. Terus pada saat games juga anak-anaknya antusias semua. Saya kira perlu dipancing-pancing dulu kayak ayo ini jawab. Tapi mereka pada ngusulin semua buat jawab gitu. Ih, keren ya. Iya, Jadi makanya. pengen ikut aku. Berarti anak-anak panti itu sebenarnya punya potensial nggak sih? Iya, punya potensial. Apalagi kemarin itu juga mereka menampilkan dance sama paduan suara gitu. Saya takjub loh sebenarnya paduan suaranya. Ada videonya nggak itu? Ada dong. Keren banget nggak Nanti sih? minta ditampilin di sini ya. Iya, editnya. bisa.
aja mereka dengan situasi seperti itu tuh masih bisa ceria, masih bisa bahagia. Itu kayak Nyanyi. aduh, Iya, rasanya tuh. fun fact-nya kan ini saya cerita sedikit juga ya. Jadi kemarin pada saat panti itu mereka itu pertama nyanyikan lagu Laskar Pelangi. Yang kalau lainnya itu ada mimpi, pokoknya yang tentang mimpi. Iya. Kunci untuk kita itu. Itu Jujur saya mau nangis itu benar. Jujur kayak saya kan saat itu duduk di pangkuan anak kecil, jadi saya pangkuan anak kecil gitu sambil video ini saya kayak mau nangis gitu, ya Allah ternyata. mereka pun sebenarnya juga punya mimpi kan buat Iya. digapainya. Ya Allah, kasihan banget. Begitu. Tapi upload tetap seru kok. Padahal Oke, seru ya, tapi seru. fun lah di sana Iya, ya. have Iya. Oke. Pasti di acara itu juga sangat seru ya. Terharu. Kalau boleh tahu tuh di sana itu rangkaian acaranya tuh ngapain aja? Oke, jadi pada saat kita sampai ke sana itu pertama kita mengondisikan anak-anak pantinya dulu dong, dimasukin. Terus yang kedua itu ada pembukaan MC, ada sambutan dari saya sendiri, ada sambutan dari pengurus pantinya. Saat itu saya ingat Bapak Charles. Terus yang ketiga itu ada ada yang untuk SMP ke atas itu kita sediakan lomba menggambar. Kalau untuk yang SD ke bawah itu untuk games seperti itu. Lalu setelah itu kita langsung ada penampilan dari panti sendiri, ada 2 paduan suara sama 1 dance. Kalau habis itu dilanjutkan dengan lomba cerdas cermat, baru yang terakhir itu ada awarding buat gambar terbaik sama penyerahan itu sembako dan kawan-kawan. Ya Allah, Masya Allah. Seru nggak tuh? Seru banget. Seru, Ih, seru, aku seru. pengen ikut tahu. Itu berapa anak di situ? Kalau anaknya sendiri ada 26. 26 anak. Itu dari SD. Dari SD, SMP, SMA sampai balita, bahkan bayi pun ada. Bayi ada. Ada. Jadi di sana bisa main sama bayi-bayi yang lucu gitu. Lucu banget nggak sih? Newborn gitu. Iya. Iya. Itu kalau boleh tahu dari 26 anak asuh itu ada ini nggak? Harusnya ada kayak pembinanya gitu. Ada. Ada juga. Ada juga. Jadi kebetulan Nggak satu ibu doang. Enggak satu ibu. Jadi yang saya takjub di sana itu pembinanya ada banyak dan mereka itu saya kira kan kalau yang saya lihat dari film-film dan tanggapan saya sendiri kayak pembina panti itu kayak strict gitu-gitu loh. Tapi ternyata mereka itu enjoy, mereka senyum, mereka melayani dengan senyum gitu. Jadi kayak rasa family-nya itu benar-benar melekat gitu loh. Keren banget gak sih? Iya, makanya. Sabarnya. Jadi apa ya, kayak mereka menemukan rumah kedua di sini. Iya. Menemukan rumahnya di situ Ganti juga. yang seharusnya. Harusnya. Untung di tangan yang tepat ya. Iya, untung di tangan yang Oh, Masya Allah Masya sekali ya. Allah. Insya Allah. Wah, ini mau join Apanya? Apa? masuk ke sana. Itu Astagfirullahaladzim. Jangan. kalau kita volunteeran baksos lagi ke sana dong. Iya, kalau Farid Basos mau. Kalau Iya. Kita kan juga masih punya kesibukan Iya. lain. Kita juga suka sih sebenarnya kalau mau ngobrol sama mereka. bisa sih kita baksos. ngadain setiap tahunnya kayak Setahun. gitu. Boleh, volunteer. boleh. Nanti ya kita saran nih ya sama PSC-nya langsung nih, Iya. nanti setiap tahun kalau ada IDE harus ada society. Lah. Betul, kita harus membanyakin volunteer biar kita tuh Iya. ngerasain rasanya itu pasti sangat seneng Iya. bisa ketemu anak-anak kecil yang lucu banget. Karena aku sendiri juga kemarin terlibat juga kan di acara ini, jadi aku tuh merasa termotivasi gitu loh. Oh iya, ternyata posisiku sekarang ini ya harus bersyukur gitu. Jadi aku tuh nggak kekurangan gitu loh sebenarnya. Jadi bener-bener memotivasi mahasiswa tuh bener banget kata Iya, di sama sini. yang kayak dibilangin Mas Ali Iya, tadi kan, heeh. memotivasi mahasiswa. Oke. Banyak ya sebenarnya. Iya, banyak. Nah, kalau aku mau tanya nih ya, pertanyaan terakhir nih. Oh, terakhir Eh, udah apa? Nah, kalau dari Mas Aldi sendiri nih lebih detailnya ya, kayak manfaatnya dari kita melakukan bakti sosial ini dari kedua pihak itu gimana Mas? Coba dijelaskan. Oke, untuk manfaatnya sendiri kalau dari pihak pantinya sendiri kan sudah jelas ya. Itu bisa memberikan keceriaan bagi anak-anak, bisa membuat anak-anak lebih gembira. Terus juga kita bisa menyalurkan bantuan, anak-anak sana bisa juga seneng. Terus pihak pantinya juga merasa tertolong gitu. Kalau dari kita sendiri, dari mahasiswa-mahasiswanya mungkin
apa ya, mungkin ya yang saya mention di awal, rasa syukur gitu. Terkadang kan kita kalau udah di ITS ya, ITS ini kan tinggi gitu, jadi kita kayak wah gitu. Tapi ketika kita melihat ke bawah kayak ternyata aku ini spesial loh gitu. Ternyata aku ini jauh lebih baik daripada mereka gitu. Jauh lebih beruntung lah istilahnya gitu. Terus juga kita juga bisa lebih peduli terhadap anak-anak di sekitar kita, terhadap mungkin orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita gitu. Mungkin itu aja sih. Habis podcast langsung merenung Iya, gitu. mikir di bawah kita tuh masih ada orang yang kurang beruntung seperti tadi. Makanya orang-orang tuh harus banyak bersyukur ya guys ya. Syukur itu yang Kita terpenting. betul harus bersyukur, harus kalau ada masalah tuh jangan merasa kayak yang paling down, paling itu harus mengingat kalau di bawah kita tuh masih ada yang kurang beruntung ya kan. Jangan merasa paling tersakiti. Iya, gitu. betul. Istighfar. Iya. sabar. Di atas langit juga masih ada langit dan di bawah bumi juga masih ada tanah. Boleh. Ya kalau boleh tahu itu kemarin acaranya tanggal berapa ya Mas? Ya kalau boleh tahu kemarin itu acaranya tanggal 2 Juni. Sebenarnya itu kita ingin adakan di tanggal 1 Juni ya. Berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila Oh gitu. Iya, betul. Nah, cuman karena beberapa faktor dari pihak panti ada kendala juga akhirnya disarankan diganti di tanggal 2 gitu. Jam berapa itu kemarin tuh? Oh iya, kalau jamnya sendiri kita mulainya dari jam 2, dari siang sampai jam 5 sore. Nah, Lumayan ya 2, 3, 4, 5. seru banget ya, 4 jam 4 main jam. sama anak. 4 jam main sama anak kecil. Tapi mereka dari awal sampai akhir tuh antusias gitu. Antusias banget, bahkan saya sampai heran, ini kok mereka nggak habis-habis gitu Energinya. energinya, padahal panitianya udah kayak udah ngos-ngosan, udah capek gitu tapi Mereka aja yang ini. Iya, Beda mereka energi, malah. beda energi. Oh, beda Kita energi, udah ya. jompo kita. Oke, udah. Oke, itu tadi adalah serangkaian acara dari IDE, salah satunya dari IDE Society. Nah, nanti nih di akhir bulan Juni, di tanggal 29 dan 30 Juni 2024, kita akan ngadain main eventnya di mana Mbak? Di Ciputra World. Surabaya. Jangan lupa ya datang di acara kami tanggal 29-30 Juni di Ciputra World Surabaya. Oke, stay Oke. tune guys. Stay tune guys. Makasih ya Mas Aldi. Oh ya buat anak SMA ini yang belum daftar, aku mau promosi lagi nih. Jangan lupa daftar lomba band sama lomba dance kita karena ini acaranya tuh bakal spesial banget, apalagi buat anak SMA. Di sana juga bakal ada acara-acara pameran dari kita juga. Jadi stay tune terus ya, Ya, jangan stay lupa tune. datang. Dilihat Instagramnya juga, Oh, link-linknya. denger-denger dapat hadiah berapa itu? Oh, Band banyak. sama dance-nya. Coba cek. Grand total semuanya tuh 10 juta. Waduh, banyak banget tuh, gila. Aduh, apa Semuanya. nih? Grand total Rugi nggak sih semuanya nggak ya? ikut? Semuanya ya. Iya, emang banget Rugi loh nggak kalau sih? nggak Iya. ikut. Oke. 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 Makasih banyak ya Mas Aldi Makasih, udah Mas. menjelaskan itu Ya, sama-sama. serangkaian. Iya, makasih banyak ya saya udah diundang ini. Ya. Oke, makasih semuanya. Stay tune di next episode podcast ini, oke? Oke. Dadah. Dadah.